Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Syaftra Samsir dengan NIM 2302000333 yang akan menjadi moderator pada siang hari ini untuk memimpin jalannya presentasi kelompok 2 tindak pidana korporasi dalam lingkungan hidup yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada pula rekan-rekan saya yang bersama saya pada presentasi hari ini. Yang pertama ada Nama saya Sarah Simbolon dengan NIM 2302000338. Nama saya Establish Nipadena dengan NIM 23020003. Nama saya Sofia Fadila dengan NIM 2302000434. Saya Dita Penera Samukir dengan NIM 23020042. Nama saya Diana Azhar Nasution dengan NIM 23020074. Nama saya Nadia Putri Exusapina dengan NIM 2302003332. Nama saya Yolanda Trisyaulu dengan NIM 2302003448. Nama saya Sofia Putri Hadela dengan NIM 2302000393. Saya Devi Nisa Pura dengan NIM 230200. Saya Fernanda Media dengan NIM 23020039. Nama saya Desi Teresia Sinaga dengan NIM 2302000379. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya masuklah pada sesi presentasi hari ini. Yang pertama itu mengenai pengertian korporasi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Angel Tapinem dengan NIM 2302000332. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korporasi. Secara umum, perusahaan korporasi adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengakuan hukum dan memiliki identitas terpisah dari individu di dalamnya. Menurut beberapa ahli, yang pertama Blackstone Dictionary menjelaskan bahwa korporat merupakan badan hukum yang berada di bawah lembaga hukum yang ada pada suatu negara. Yang kedua, Sajipto Raharjo berpendapat bahwa korporat merupakan badan yang diciptakan oleh hukum, sehingga mati dan hidupnya korporasi pun bergantung pada orang hukum yang memiliki peran di dalamnya. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian korporasi dibagi ke dalam dua jenis. Pengertian pertama diartikan sebagai badan usaha atau badan hukum, sementara pengertian kedua menurut KBBI adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola serta dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Korporasi menurut hukum pidana, korporasi sebagai perusahaan legal berbadan hukum tentunya juga tertera dalam hukum pidana maupun perdata. Yang kelima, menurut hukum perdata, subjek hukum korporasi diartikan sebagai yang dapat atau yang memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata. Contohnya seperti membuat perjanjian yang terdiri dari dua jenis orang, perseorangan, manusia atau natural person, dan badan hukum atau legal person. Oleh karena itu, korporasi menurut hukum perdata adalah badan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup tindak pidana korporasi. Menurut Mulyadi dan Dwi Priyatno, korporasi berasal dari kata corporate yang berarti suatu badan hukum yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut memiliki hak dan kewajiban sendiri. Di dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilangsungkan melalui 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu yang pertama pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Korporasi sebagai pembuat, tetapi pengurus yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, korporasi yang membuat dan yang bertanggung jawab. Di dalam karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri antara lain, yang pertama, kejahatan korporasi sulit dilihat karena tertutupi oleh pekerjaan yang normal dan rutin melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi. Yang kedua, terjadinya penyebaran tanggung jawab, dan yang ketiga, peraturan
yang tidak jelas yang menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Syaftra Samosir dengan NIM 230200333. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Yolanda Trisia Hulu mengenai ruang lingkup tindak pidana korporasi. Nah, untuk menetapkan suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana atau tidak dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Korporasi secara faktual itu mempunyai kewenangan yang untuk mengatur, menguasai, dan atau memerintahkan pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindak pidana. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum atau korporasi mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu yang pertama ada memutuskan kebijakan di bidang lingkungan. Yang kedua, merumuskan rangkaian atau struktur organisasi yang layak, serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut. Yang ketiga ada merumuskan instruksi atau aturan-aturan internal bagi pelaksana aktivitas-aktivitas yang mengganggu lingkungan hidup, di mana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi tersebut yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas tersebut badan hukum atau korporasi tidak atau kurang memfungsikannya dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum tersebut kurang berupaya atau kurang bekerja keras dalam mencegah kemungkinan dilakukannya tindak terlarang atau tindak pidana korporasi lingkungan. Agar suatu badan hukum dapat ditetapkan sebagai suatu pelaku tindak pidana lingkungan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, apakah kasus-kasus dari korporasi tersebut berkenaan dengan tindak pidana di mana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana. Yang kedua, apakah norma-norma ketelitian atau kecermatan mana yang terkait dengan perilaku yang mengganggu lingkungan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sifat, struktur, dan bidang kerja dari badan hukum tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tindak pidana korporasi dalam UU PPLH. Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal 98 ayat 1, diantaranya dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila korporasi telah terbukti melakukan tindak pidana, maka ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saya Saudia Putri Hadila dengan NIM 230200393 akan menjelaskan tentang dasar hukum tindak pidana korporasi dalam UU PLH. Dasar hukum tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup UU PLH. 1. Pasal 116 pasal ayat 1. Pasal ini mengatur tentang kepada siapa tuntutan pidana atau sanksi pidana dijatuhkan atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan. Yang kedua, pasal 116 ayat 2. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga, pasal 117. Pasal ini mengatur tentang perusahaan lingkungan, di mana pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang lebih berat jika perusakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau berulang. Yang keempat, pasal 118. Pada pasal ini mengatur sanksi tambahan lagi bagi korporasi, termasuk pencabutan izin usaha atau kewajiban untuk melakukan rehabilitasi lingkungan yang rusak. Sekian dari saya. Adapun aturan lain yang mengenai tindak pidana korporasi yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 45 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana. Ini berarti korporasi dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana.
Selanjutnya yaitu pasal 46 dan pasal 47 KUHP baru juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang kendali korporasi. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau UU Tipikor. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi setelah perkembangan sistem hukum Indonesia, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dihukum atau menerima beban tanggung jawab pidana ialah korporasi itu sendiri, atau setidak-tidaknya pengurus dan korporasi itu sendiri yang merupakan pelaku tindak pidana dan keduanya dibebankan pertanggungjawaban pidana. Konsep tersebut tertuang pada pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Yang kedua ada apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama. Kemudian, adapun tujuan dalam penghukuman terhadap korporasi tidak hanya social financial matters, tapi adalah untuk mengubah perilaku korporasi yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Esther Christine Panjaitan dengan NIM 230200083. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara agar keefektifan pertanggungjawaban pidana korporasi. Diperlukan aturan beberapa ketentuan terkait pemidanaan yang berdasarkan konservasi lingkungan hidup, yaitu pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan tindakan pemulihan lingkungan hidup. Karena Undang-Undang PPLH masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif. 1. Pemberatan tindak pidana denda. Pengenaan pidana denda diharapkan dapat mengurangi tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sehingga pidana denda yang dijatuhkan harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh oleh pelaku dari hasil tindak pidana tersebut. Yang kedua, pengaturan pelaksanaan pidana denda. Undang-Undang PPLH tidak mengatur ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana, sehingga berlaku ketentuan umum sebagaimana diaturnya di dalam pasal 30 KUHP. Ketiga, tindakan pemulihan lingkungan hidup. Pidana tambahan dalam delik pidana lingkungan hidup hanya dapat diterapkan terhadap badan usaha atau korporasi. Terkait hal tersebut, dalam beberapa undang-undang lingkungan hidup, hakim dapat menjatuhkan tindakan langsung kepada pencemar yang dihukum. Demikian presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana bagi tindakan pidana korporasi. Sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup harusnya ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup. Adapun sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya terdapat satu jenis sanksi pidana, yaitu pidana penjara yang diakumulasikan dengan denda yang diterapkan terhadap semua jenis tindakan pidana dan dapat ditambahkan pula pidana tambahan dan ketentuan tata tertib lainnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Aturan pelaksanaan pidana dapat berupa perampasan aset bagi pelaku tindak pidana dengan badan hukum yang berbadan hukum. Dapat pula perampasan kekayaan dan dipilotkan apabila pelaku tindak pidana tersebut merupakan badan usaha tidak berbadan hukum, dan juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana perorangan. Peranan sanksi pidana adalah sebagai daya paksa yang dapat berupa injunction atau untuk
pemulihan lingkungan hidup, dan remedi atau ganti rugi. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Seren Belarika Simbolon dengan NIM 2302000378, yang dimana saya akan menjelaskan dan memaparkan contoh kasus dan juga analisisnya. Yang pertama, di mana contoh kasus yang saya pilih di sini adalah kasus PT SIPP di Riau, di mana deskripsi kasusnya adalah di mana PT SIP ini sebuah pabrik kelapa sawit yang terlibat di dalam pencemaran lingkungan di Kabupaten Bengkalis di Riau. Perusahaan ini diduga melakukan dumping limbah secara langsung ke lingkungan dan tidak memiliki izin pengelolaan pelimbahan. Akibatnya, air sungai menjadi tercemar dan perusahaan telah dikenakan sanksi administratif sebelumnya namun tidak mematuhi peraturan tersebut. Adapun analisisnya, yaitu kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Tindakan PT SIPP tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Di dalam penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan mendorong perusahaan lain untuk mematuhi peraturan lingkungan yang ada. Perkenalkan, nama saya Desi Teresa Sinaga dengan NIM 230200379. Di sini saya akan memaparkan tentang contoh kasus yang kedua. Di sini terdapat PT Rayon Utama Makmur atau RUM dan PT Pajitex. Warga Sukoharjo dan Pekalongan melaporkan PT RUM dan PT Pajitex atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas produksi mereka. PT RUM dituduh mencemari udara dan air sungai dengan limbah berbahaya. Sementara PT Pajitex dituduh membuang limbah tanpa izin, menyebabkan dampak kesehatan bagi warga sekitarnya. Kasus ini menyoroti tantangan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, di mana sanksi administratif seringkali tidak cukup untuk menghentikan pelanggaran. Tindakan kolektif warga untuk melaporkan perusahaan menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Penegakan hukum yang lebih ketat dan transparansi dalam proses perizinan diperlukan untuk mencegah pencemaran lebih lanjut. Baik, di sini saya Jan Azhar Nasution dengan NIM 230200074 akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang ketiga. Pada 19 November tahun 2020, PT BMMI dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Belitung oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas tuduhan keterlibatannya dalam kasus reklamasi pantai tanpa izin yang menyebabkan kerusakan pada hutan mangrove di Desa Air Saga, Kelurahan Tanjung Padan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Firdaus Alimdamopoli selaku Kepala Subdirektorat Penyidikan Perusahaan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK menduga bahwa PT BMMI diwakili oleh direktur utamanya yaitu BR yang berusia 58 tahun telah merusak lingkungan yang berada di belakang perhotelan dengan melakukan penambahan daratan secara ilegal yang sebelumnya merupakan pantai. Oleh karena itu, PT BMMI dijerat dengan pasal 98, pasal 109 Jungto pasal 116 huruf A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga PT BMMI terancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Baiklah, selesai sudah sesi presentasi kelompok kami pada hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dosen Pengampu Hukum Lingkungan, Pak Jelly Leviza, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang sudah bersama saya dalam sesi presentasi pada hari ini. Kami kelompok 2 tindak pidana korporasi dalam lingkungan mengucapkan pamit undur diri dan maaf jika ada salah kata dalam video kami atau ada yang tidak berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Like, subscribe.